Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita dan seluruh ibadah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Ini tampilannya lagi error nih, Pak. Lagi error laptopnya. Baik. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sampai dalam bahasan al-buka'u 'alal mayyit, ya, yaitu seputar hukum menangis ketika ada yang meninggal, ya. Bagaimana pandangan Islam atau bagaimana hukum menangis ketika ada yang meninggal. Sebagaimana sebelumnya disampaikan bahwa para ulama ijma bahwa ketika ada yang meninggal kemudian keluarganya menangis, ya, yang tangisannya itu tangisan biasa, tidak disertai jeritan, teriakan, ratapan, maka yang demikian itu adalah diperbolehkan, diizinkan, ya, dimaklumi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak mengazab karena air mata, karena tetesan air mata, juga bukan karena kesedihan hati, tapi Allah mengazab atau memberikan rahmat itu karena ini, ya, karena ini itu sambil Rasulullah menunjuk kepada lisannya, kepada lidahnya. Dan pada prakteknya seperti kita ketahui bahwa Rasulullah juga ketika putranya meninggal, beliau pernah menangis, ya. Putra beliau yang namanya Ibrahim, ya, maka beliau saat itu menangis dan beliau mengatakan innal aina tadma'u wal qalba yahzan.
Sesungguhnya sesungguhnya mata bisa melelehkan air mata, wal qalba yahzanu, dan hati pun bisa sedih, ya. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami sedih dengan berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Ibrahim di sini maksudnya adalah putra beliau, ya, yang meninggal masih balita, ya, masih usia sekitar 18 bulan. Karena itu Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa putranya yang meninggal masih usia 18 bulan itu di surga dia ada yang menyusuinya, ya. Ya, dia disediakan orang yang menyusuinya. Kenapa? Karena umumnya atau di dalam syariat kita penyusuan itu standarnya berapa tahun, Pak? 2 tahun full, 2 tahun penuh. Nah, ini kalau kita nanti punya anak, punya mantu, ya, itu dianjurkan untuk menyusui anaknya itu, kalau punya anak, ya, dianjurkan untuk menyusui anaknya itu selama 2 tahun penuh, ya. Itu baiknya demikian, ya. Meskipun disapih sebelum itu juga boleh, ya, asal berdasarkan musyawarah di antara suami istri tersebut dan juga tetap memperhatikan kemaslahatan, ya, baik ibunya maupun anaknya, ya. Jadi yang paling afdol, paling utama adalah 2 tahun penuh. Kalau disampai sebelum itu ya boleh, asalkan tidak memberikan dampak madarat kepada anak maupun kepada ibunya. Nah, Ibrahim ini meninggal saat usia sekitar 18 bulan. Karena itu di surga ada yang disediakan yang menyusuinya untuk mengenapkan hak menyusunya tersebut, ya. Nah, dalam kaitan dengan kematian Ibrahim tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa mata bisa melelehkan air mata, ya, hati bisa bersedih, tapi kata beliau kami tidak akan mengucapkan, tidak akan berkata kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Begitu pula Rasulullah juga pernah diketahui, ya, menangis ketika cucu beliau yang bernama Umaymah binti Zainab meninggal, ya. Beliau menangis, dan ketika ditanya oleh sahabat beliau Sa'ad bin Ubadah kenapa beliau menangis, ya, maka Rasulullah memberikan penjelasan, innama hiya rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadi, sesungguhnya hal yang demikian itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah letakkan, Allah ciptakan pada hati para hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadir ruhama, dan sesungguhnya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang juga punya sifat kasih, ya, yang punya rahmah di dalam hatinya, ya. Dan tangisan ketika ada yang meninggal, ya, nangis biasa itu adalah salah satu bentuk bahwa pada hati orang itu ada kasih sayang. Jadi sekedar nangis saja, sekedar nangis biasa, tidak disertai teriakan-teriakan, jeritan-jeritan, ratapan-ratapan, maka boleh. Adapun kalau disertai dengan jeritan, ratapan, ya macam-macam atau yang semisal dengan itu, maka yang demikian itu dilarang. Bahkan ini bisa menjadi salah satu sebab, ya, mayat itu akan tersiksa, merasa sakit, ya. Seperti
yang dikatakan oleh Ibnu Umar ya. Beliau pernah mengatakan lamma tu'ina Umar ughmiya alaihi. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, ditikam oleh seorang majusi. Kalau nggak salah namanya Abu Lu'lu'ah ya, lagi ngimamin sholat Pak. Amirul Mukminin ditikam, ya, tikam. Sholat jamaah nggak bubar, sholat jamaah tetap berlangsung. Terus ada seorang sahabat yang menggantikan beliau jadi imam. Jadi boleh pergantian imam itu boleh Pak. Ketika imam yang tadi memimpin itu ada uzur, seperti kasus Umar tadi itu, ataupun karena batal atau tiba-tiba pingsan, sakit begitu, maka sholat berjamaah tidak mesti bubar, nggak usah bubar, tetap lanjut. Nah, siapa yang melanjutkan? Ya, jamaah yang lain yang di belakang imam untuk maju menggantikan. Nah, itu dicontohkan ya dalam beberapa peristiwa, termasuk dalam kasus ini adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ditusuk, ditikam seorang majusi, maka sholat berjamaah terus berjalan, terus berlangsung, digantikan oleh sahabat yang lain. Para hadirin sekalian, nah ketika Umar bin Khattab ditikam tersebut, beliau pingsan. Nah, orang-orang pada nangis ya. Beliau ditangisi ya. Kemudian ketika beliau siuman, beliau sadar, beliau mengatakan kepada orang-orang yang nangisi dari itu, "Ama alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala?" Tidakkah kalian tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy." Sesungguhnya mayit itu bisa jadi akan diazab karena tangisan orang yang meninggal, tangisan orang yang hidup gitu ya. Jadi bisa jadi mayit atau orang meninggal itu akan mendapatkan siksaan gara-gara apa? Tangisan daripada orang yang hidup. Ya teriak-teriak ya, jeritan-jeritan, ratapan-ratapan itu bisa menjadi penyebab mayat itu mendapatkan siksaan ya, mendapatkan azab. Begitu pula yang dikatakan oleh Abu Musa ya, menceritakan ketika Umar bin Khattab itu ditikam tadi itu, Suhaib ya, sahabat Rasulullah SAW ya, itu meratap ya, atau mengatakan wa akhoh ya, wa akhoh ini ungkapan ya, semacam sejenis ratapan lah gitu ya. Aduh saudaraku, pokoknya ungkapan-ungkapan yang ini bisa jadi masuk dalam kategori ratapan. Nah, ketika Umar siuman, Umar tersadar dari pingsannya tadi, kemudian Umar mengatakan pada Suhaib, "Ya Suhaib, ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Wahai Suhaib, tidakkah kau tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi." Siapa yang diratapi, maka dia akan disiksa gara-gara ratapan tersebut. Nah, jangan sampai kita meratap-ratap ya, meratapi jenazah atau niyahah atau teriak-teriak. Nangisnya nangis biasa saja, nangis menetes air mata, tapi tanpa disertai dengan teriakan, jeritan ya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, makna hadis tersebut adalah annal mayyit yata'allam wa yasu'uhu nauhu ahlihi alaihi. Mayit itu merasa sakit ya, merasa sedih, sakit dengan atau tersiksa dengan ratapan keluarganya. Kenapa? Fa innahu yasma'u buka'ahum. Karena mayit itu, jamaah sekalian, itu mendengar tangisan keluarganya. Jadi mayit itu masih bisa mendengar ya, dengar.
ketika mayat itu dikuburkan, dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia mendengar apa? Mendengar langkah-langkah orang yang mengantar tadi Pak ya. Ini terompahnya dia mendengar. Termasuk juga mendengar tadi, mendengar kalau keluarganya teriak-teriak, menjerit-jerit, itu mendengar. Ya. Amalnya keluarganya itu ditunjukkan kepada mayit ya. Jadi maknanya tidak berarti kemudian dia diazab gara-gara tangisan itu ya, karena secara umum bahwa orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya, secara umum prinsipnya adalah orang itu tidak menanggung dosa orang lain, tapi lebih kepada tadi ya, ketika mendengar itu jadi ikut tersakiti, tersiksa. Jemaah sekalian rahimahullah, dalam satu riwayat disebutkan ya, Abu Hurairah berkata, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum min mautakum. Ya, sesungguhnya amal kalian itu diperlihatkan kepada kerabat kalian min mautakum, dari kerabat yang sudah meninggal. Fa in ra'au khairan farihu bihi. Jika kerabat kita yang sudah meninggal itu melihat kebaikan dari amal keluarganya, maka mereka ikut senang, ikut gembira. Wa idza ra'au syarran karihu. Tapi kalau yang mereka lihat itu keburukan, keluarganya enggak sholat ya, enggak ngibadah, ya melanggar perintah Allah, maksiat, maka mereka ya tidak senang dengan yang demikian. Mereka benci dengan apa yang mereka lihat. Bisa jadi tersiksa gara-gara itu. Hanya kalau kita ingin membahagiakan, menyenangkan ya keluarga kita, maka kita laksanakan agama. Kita laksanakan perintah-perintah Allah. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita ya. Kita taat kepada Allah, kita tinggalkan larangan Allah, maka yang demikian itu akan membahagiakan, menyenangkan ya kerabat-kerabat kita, termasuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi kalau dilihatnya kita tidak taat, kita melanggar, kita maksiat, maka mereka pun akan tersakiti. Mereka akan benci dengan situasi seperti itu. Mereka akan sedih dengan hal yang demikian itu. Para hadirin sekalian, rahimahullah, Rasulullah SAW pernah berkata, inna malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal kalian ya, amal kalian itu diperlihatkan, dipaparkan, diperlihatkan kepada kerabat kalian, pada keluarga kalian yang sudah meninggal. Fa idza kana khairan istabsyaru bihi ya. Ketika baik ya, amal-amalnya itu yang diperlihatkan itu baik, maka mereka bahagia, mereka senang. Wa in kana ghairu dzalik, kalau tidak demikian, kalau yang dilihat itu ternyata buruk, qalu, mereka berkata, Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan matikan mereka, jangan matikan keluargaku, hatta tahdiyahum, sampai Engkau berikan hidayah kepada mereka. Kama hadaitana, sebagaimana Engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Jadi begitulah jemaah sekalian, bahwa amal-amal kita, amal-amal kita yang masih hidup itu ditunjukkan, diperlihatkan kepada kerabat kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau didapati amal kita itu baik, mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia. Tapi kalau tidak, ya mereka akan sedih, tersiksa dengan itu. Termasuk nanti dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa kalau kita berziarah ya, kita berziarah kubur ya, kuburan orang-orang yang di dunia kita kenal ya, maka mereka juga mengenalinya. Mereka juga ketika diucapkan salam kepada mereka, mereka akan jawab, Pak. Ya, jawab. Ya, dikembalikan rohnya, ya, dikembalikan rohnya. Dalam satu
riwayat itu disebutkan Nabi bersabda, "Ma min rajulin yamurru bi qabri rajuli kana ya'rifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Tidaklah ada seorang yang melewati kuburan seseorang yang dikenalnya di dunia kemudian dia ucapkan salam kecuali Allah akan kembalikan ruhnya, ya, sehingga kemudian dia menjawab salam tersebut. Jadi yang kenal dengan kita, ya dia meninggal terus kita kenal dengan dia kenal kita, terus kita ziarah kepadanya, terus kita ucapkan salam, maka dijawabnya. Tentu dijawabnya tersebut ya sudah tidak lagi ya dapat pahala, ya, karena yang mukallaf itu yang hidup, ya. Tapi ini hanya sekedar informasi, maklumat buat kita bahwa orang yang meninggal itu adalah merespon salam yang kita ucapkan, Makanya kalau kita ziarah kubur itu kita dianjurkan bukan saja kita itu mengingat kematian, bukan saja kita mengingat kehidupan akhirat, ya, untuk kemudian kita lebih mempersiapkan diri, tapi kita juga dianjurkan untuk Untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur tersebut. Misalnya di dalam beberapa hadis itu disebutkan ketika ziarah kubur atau ke kuburan, maka dianjurkan mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullah lana wa lakumul afiyah. Coba saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, jadi ini diantara bacaan ucapan salam, ya. Redaksi salam aja seperti redaksi kepada orang hidup, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika diucapkan salam, ya seperti hadis yang tadi dibacakan, ya mereka akan jawab. Redaksinya ada redaksi seperti bercakap-cakap gitu dengan orang yang bisa merespon. Ya dia jawab, cuma kita nggak dengar, Pak, ya. Kalau jawab kita salamin terus dengar jawabannya, wah. Jadi kita juga nggak perlu dengar, ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngucapin salam ke orang, pengennya itu kita dengar jawabannya, Pak, ya. Nah kalau salam kepada jenazah kita nggak ingin dengar, ya, Pak, ya. Nggak ingin dengar, ya. Kita tahu bahwa mereka jawab, mereka merespon, dikembalikan ruhnya, ya, untuk menjawab salam. Jadi itu diantara bacaan salam kepada ahli kubur, ya, ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullah lana wa lakumul afiyah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ketika Nabi melewati kuburan di Madinah, beliau menghadap ke kuburan itu lalu membaca assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullah lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ya, ini lebih pendek, ya. Saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana yaghfirullahu lana walakum
antum salafuna wa nahnu bil athari. Artinya assalamualaikum ya, kesejahteraan semoga terlimpah kepada kalian ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, yaghfirullah lana, semoga Allah mengampuni dosa kami, ya walakum dan dosa kalian semua, antum kalian salafuna, kalian adalah pendahulu kami, wa nahnu bil athari dan kami akan menyusul kalian. Jadi mengucapin salam, mendoakan mereka sekaligus mendoakan ampunan ya, diampuni dosa-dosanya untuk kita dan untuk mereka, termasuk juga mengingatkan diri kita bahwa kita itu cepat atau lambat akan segera menyusul ya. Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athari. Ada juga redaksi yang lainnya ya, assalamualaikum dara qaumin mu'minin ya, wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini juga ini ya, intinya mirip-mirip ya, isinya atau terjemahnya atau maknanya itu ya kurang lebih sama, beda redaksi ya. Atau seperti Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ya, tentang apa yang mesti beliau ucapkan ya ketika ziarah, maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah assalamu ala ahlad diyar, assalamu ala ahlid diyar minal mu'minina al muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu lahikun. Ya, ini perintah Rasulullah kepada Aisyah ketika bertanya apa yang mesti diucapkan kalau ziarah kubur ya. Maka kemudian dijawab agar Aisyah mengucapkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina al muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu lahikun. Assalamu ala ahli diyar artinya kesejahteraan semoga terlimpah kepada penduduk kubur, penghuni kubur ya, minal mu'minina dari kalangan orang-orang yang beriman, wal muslimin dan orang-orang Islam, wa yarhamullahu dan semoga Allah melimpahkan rahmat al mustaqdimin ya kepada orang yang telah meninggal lebih dahulu, minna di antara kami, wal mustakhirin dan orang-orang yang meninggal belakangan, wa inna insyaallah ya, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah lahikun ya akan menyusul kalian. Jadi ini ucapan ini di samping disyariatkan mendoakan mereka juga sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita siapapun kita akan segera menyusul. Para hadirin sekalian rahmani wa rahmakumullah, jadi itu di antara ucapan-ucapan, bacaan-bacaan ketika kita ziarah kubur ya, ziarah kubur. Dan orang yang kita ziarahi, utamanya kalau dia mengenal kita dulunya, maka dia akan menjawab ya, akan menjawab salam kita karena ruhnya dikembalikan oleh Allah kepadanya. Nah, kalau kita misalnya mau ziarah kubur jauh ya, orang tua ya, misalnya di kampung ya, kita bisa doakan dari jauh. Kalau misalnya dekat ya kita ziarah. Tapi kalau jauh susah untuk mencapainya ya, kita tidak mesti memaksakan untuk ziarah. Kalau memang itu memberatkan dan seterusnya, maka kita bisa doakan, kita bisa mohonkan ampunan, atau bahkan kemudian kita bisa bersedekah kepada fuqara, kita infak ke madrasah, ke masjid, kita niatkan untuk untuk orang tua kita, Dan tentu yang demikian itu
bisa membuat derajat orang tua kita juga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Istighfar kita ya, doa kita. Dalam satu hadis itu disebutkan ya, ada orang itu ditinggikan derajatnya di surga. Terus nanya ya, ini kok bisa saya di sini? Kok bisa saya mendapatkan tempat yang sedemikian? Maka kemudian dijelaskan kepadanya, istighfari waladika laka. Ini adalah gara-gara istighfar anakmu untukmu. Nah, jadi istighfar kita itu luar biasa Pak ya. Ini dirasakan faedahnya, manfaatnya untuk orang tua kita. Nah, kalau kita jarak kuburan orang tua kita dekat ya kita ziarahi, karena ziarah itu sendiri sunnah. Utamanya laki-laki itu sunnah, sangat dianjurkan karena dengan ziarah itu kita jadi ingat akan kematian. Ingat bahwa kita akan meninggal. Kita jadi ingat dengan kehidupan akhirat ya. Para hadirin sekalian, dan dengan ziarah itu juga kita kemudian mendoakan ya. Mendoakan tadi, mengucapkan salam dan mendoakan ampunan ya untuk yang bersangkutan. Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Kemudian berikutnya di sini disebutkan bab niyahah ya. Bab apa Pak? Niyahah. Bab meratap ya. Bab meratapi jenazah. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, ada banyak hadis terkait dengan hukum meratap ya, yang isinya adalah melarang ya seseorang itu meratapi atau niyahah ya terhadap jenazah. Rasulullah pernah mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal yang masih ada pada umatku yang itu adalah merupakan sisa-sisa tradisi jahiliyah. Ya, la yatrukuhunna ya. Yang oleh sebagian umatku itu belum ditinggalkan ya. Masih suka dilakukan. Maka kemudian Rasulullah merinci apa 4 hal yang merupakan sisa-sisa tradisi jahiliyah ya, perilaku jahiliyah yang kadang-kadang masih dilakukan oleh sebagian umat. Rasulullah mengatakan al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, yaitu apa? Membangga-banggakan nenek moyang. Ya, nenek moyang saya begini, dulu begini, prestasinya begini ya, capaiannya begini. Nah, itu adalah termasuk perilaku jahiliyah ya. Al-fakhru fil ahsab at-ta'azzum bimanaqibil aba. Bimanaqibil aba ya. Jadi membangga-banggakan dalam taraf sampai kemudian sombong dan kemudian merendahkan yang lain. Kamu tuh siapa kamu? Nah, jadi sampai merendahkan yang lain. Nah, ini termasuk perilaku jahiliyah. Yang kedua apa? At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, itu mencela nasab orang lain. Ya. Maknanya at-ta'nu fil nasab ya. Atau at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab orang lain, atau bisa juga diartikan nisbatur rajuli ya. Atau nisbatur rajul al-mar'a li ghairi abihi. Jadi menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Jadi bukan anaknya fulan, tapi dianggap dimasukkan ke nasab orang tersebut. Ya, maka itu bisa juga termasuk termasuk yang dimaksud dari hadis ini ya. Termasuk 4 hal dari perkara jahiliyah atau tradisi jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Termasuk tadi menghina nasab orang lain. Bersama lagi al-istisqa'u bin nujum. Al-istisqa'u bin nujum, meyakini bintang-bintang itu
dianggap punya pengaruh dalam turunnya hujan. Jadi minta turunnya hujan itu bukan kepada Allah tapi kepada bintang-bintang tertentu. Nah ini termasuk juga perilaku jahiliyah. Nah kita diajarkan kalau kita minta hujan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ada istilah salat istisqa, atau juga tidak harus melalui salat tapi juga bisa juga langsung ya meminta kepada Allah turun hujan kalau memang kita sedang mengalami paceklik. Jadi bisa dengan adanya salat dulu atau salat istisqa, bisa juga tidak perlu salat istisqa tapi langsung meminta hujan. Tapi mintanya kepada Allah bukan kepada nujum, bukan kepada bintang-bintang. Terus yang keempat yang terkait dengan tema kita adalah niyahah. Ya. Meratapi orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal ya. Niyahah. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Karena itu jamaah sekalian, para sahabiah itu ketika berbaiat kepada Rasulullah, salah satu klausul, salah satu hal yang ditekankan oleh Rasulullah kepada ya wanita-wanita pada saat itu kalau mau masuk Islam atau kalau mau diambil baiatnya adalah agar mereka tidak niyahah. Ya, jadi ketika dibaiat itu diminta komitmennya tidak lagi melakukan niyahah, tidak lagi melakukan yang namanya ratapan terhadap jenazah. Sampai harus disebutkan atau dibunyikan dalam baiat ya. Karena memang sudah begitu mentradisi ya, bahkan sudah diajarkan bagaimana seharusnya oleh Rasulullah saja. Itu kadang tradisi ini masih tertinggal di sebagian umatnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan ada 4 hal di antara tradisi jahilah yang masih dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Jadi 4 yang masih tersisa pada umat Rasulullah yang itu adalah merupakan perilaku jahiliyah. Salah satunya adalah niyahah. Para hadirin sekalian, orang yang niyahah kalau nggak taubat itu nanti ya di hari kiamat itu akan dibangkitkan dengan mengenakan baju yang terbuat dari tembaga yang dilelehkan. Itu jadi baju kurungnya. Sementara badannya itu penuh kudis, penuh luka-luka gitu. Terus pakaiannya begitu. Makanya alhamdulillah ya dengan ajaran Islam itu jadi tradisi niyahah itu tidak ada ya, atau secara umum itu sudah hilang ya. Masih ada sisa-sisanya tapi secara umum itu kemudian itu tidak lagi menjadi meluas ya atau dilakukan oleh kaum muslimin semuanya. Kalau nggak ada ajaran Islam mungkin masih dilakukan oleh setiap wanita karena itu sudah menjadi hal yang mendarah daging. Sampai ketika baiat saja itu kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah alla nanuha. Ketika Rasulullah mengambil baiat kami, itu diantaranya adalah melarang kami untuk tidak niyahah. Karena niyahah itu kalau nanti tidak taubat, orang itu tidak taubat, itu nanti akan diberikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang dilelehkan dan kemudian badannya itu dalam kondisi penuh kudis, penuh luka-luka, terus dikasih pakaian yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, ya, dalam satu riwayat disebutkan Abu Musa pernah berkata ya, ana bariun, ya, ana bariun, saya berlepas diri, ya, mimman bari aminhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang ya Rasulullah berlepas diri daripadanya. Jadi ana bariun mimman bari aminhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah berlepas diri daripadanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri ya minas soliqati
berlepas diri dari perempuan yang mengeraskan suaranya dengan tangisan dan ratapan. Wal haliqati, dan perempuan yang memotong rambutnya ketika musibah menimpa. Jadi ada yang terus teriak-teriak, ya, jerit-jerit gitu ya. Tapi ada juga yang ketika musibah menimpanya itu rambutnya digunting-gunting gitu. Ya. Kemudian wasyaqati, dan juga berlepas diri, Rasulullah juga berlepas diri dari wanita yang ketika ada musibah itu bajunya dirobek-robek, sobek-sobek begitu ya. Nah, ini Rasulullah berlepas diri. Makanya Abu Musa mengatakan ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah berlepas diri daripadanya. Nah, Rasulullah berlepas diri dari apa? Yaitu dari as-saliqati, ya, minas saliqati wal haliqati wasyaqati, ya, dari orang yang mengeraskan suaranya dengan tangisan, dengan jeritan, ya, dan ratapan. Dan juga dari wanita yang memotong rambutnya ketika ada musibah. Dari wanita yang merobek-robek bajunya ketika ada musibah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang dilarang. Para hadirin sekalian, rahimanahumullah. Oleh karena itu sedih, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar, ya. Tapi tidak boleh kemudian melebihi batas dari yang ditetapkan oleh agama. Kalau sekedar menangis, Rasulullah menangis, ya. Kalau sekedar meneteskan air mata, Rasulullah juga pernah mengalaminya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan, ya, hidayah dan petunjuk pada kita semuanya sehingga kita bisa tetap di dalam agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Jadi mentalkan kan orang yang, ya, seperti kemarin disampaikan bahwa mestinya talqin itu dilakukan pertama ya kepada orang yang yang belum mengucapkan, Pak, ya. Yang kita ketahui belum mengucapkan dan yang memang dalam kondisi yang masih sadar. Kalau orang nggak sadar ditalqinnya, yang nggak respon. Lah iya, jadi ketika misalnya kita talqinkan terus memang sudah tadi pingsan tadi itu, ya, kita nggak tahu dia ngikuti atau tidak. Kemudian sudah hilang kesadaran. Idealnya memang yang ditalqin itu adalah yang yang masih sadar, yang secara ini ya bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau sudah nggak sadar, ya kita berharap mudah-mudahan dia ngikuti dengan hatinya, ya, dengan ininya, ya. Tapi seyogyanya mentalkin itu adalah kepada orang yang Pak? Yang masih masih sadar, masih respon dengan apa yang kita ajarkan, yang kita diktekan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Layakkah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau berdoa buat mereka sementara mereka itu berlainan keyakinan? Kalau misalnya yang meninggal ini ternyata beda agama, ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan sebenarnya bukan mendoakan, ini hanya pernyataan bahwa innalillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami atau kita akan kembali kepadanya. Kalau ini nggak ada masalah, ini kan pernyataan dianjurkan ketika ada musibah. Nah, mungkin ada orang yang kerabatnya ini, ya, naudzubillah, tapi ada orang yang kerabatnya itu tidak seagama dengan kita. Nah, ketika dia meninggal itu bagaimanapun musibah kan. Nah, kalau kita mengucapkan itu ya nggak apa-apa.
kita mengucap. Tapi tidak kita mendoakan, tidak boleh mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Nah, ini enggak nyambung, enggak nyampe, enggak berguna. Terus gimana kalau sampai dia dikubumi ke yang lain? Ya, pertama tetap harus dikuburkan, karena enggak dikuburkan nanti jadi busuk ya. Jadi diurus dalam pengertian ya dikuburkan. Adapun memandikan, kita nggak ada kewajiban memandikan cara Islam, karena yang kita berkewajiban memandikan sesuai dengan yang kita pelajari dalam mengurus jenazah itu adalah terhadap muslim. Terus mengkafankan juga nggak ada kewajiban mengkafankan dengan cara Islam ya. Kalau mau dibungkus saja dipakai pakaian biasa begitu. Nggak ada kewajiban kita seperti mengkafankan muslim atau muslimah yang lainnya. Termasuk ya nggak boleh menyolatkan, nggak boleh disolatkan, dan dikuburkan nggak Pak? Dikuburkan, tapi jangan dikuburin di tempat orang Islam, jangan dikuburin dengan keluarganya yang Islam, karena nanti akan apa? Akan mengganggu, akan memberikan kemadharatan bagi kaum muslimin yang lainnya. Jadi meskipun kerabat ya dikuburkan di tempat yang lain, yang kuburan yang sesama orang kafir gitu. Jadi tetap dikuburkan, iya harus dikuburkan. Kalau enggak dikuburkan nanti jadi apa? Jadi membusuk dan jadi penyakit. Nah, tapi kita tidak ada keharusan, tidak kita diwajibkan untuk memperlakukan sebagaimana kita lakukan kepada jenazah muslim yang lainnya, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Cukup dikuburkan saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekedar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, itu enggak ada masalah. Itu kan bukan ungkapan doa, ya enggak boleh kan doa. Itu kan ungkapan diucapkan ketika ada musibah. Bagaimanapun misalnya yang meninggal itu orang tua, kebetulan orang tua itu non-Islam, ya itu musibah kan? Musibah. Apalagi belum masuk Islam, musibah besar juga ini, kasihan kan. Jadi kita mengucapkan innalillah karena itu musibah. Nah, adapun doa untuk ampunan, nah ini tidak boleh, nggak akan ada gunanya. Wallahu a'lam. Lagi cukup ya? Ya silakan. Kalau dari segi haknya, mungkin karena orang tuanya kerja yang harus cutinya cuma dapat sekian bulan begitu ya, terus disedotkan, terus disimpan di botol, ditaruh kulkas, nanti kalau pas jamnya disusukan ya. Mungkin dari sisi asinya dapat, tapi hubungan kasih sayangnya ini mungkin kurang dapat ya. Tapi penyusuannya tetap dapat, dan tentu ya kadang-kadang kita kan tidak bisa ini ya, kadang-kadang ada orang yang memang karena situasi dan kondisi dia kadang harus bekerja seperti itu. Kita tidak mempermasalahkan kerjanya itu selagi kerjanya di tempat yang baik, ya tetap mengindahkan adab-adab, aturan-aturan yang ada. Tapi yang jelas bahwa secara umum seyogyanya anak itu disusui selama berapa? 2 tahun penuh. 2 tahun penuh itu berapa? 24 bulan. Nah, boleh nggak disapeh sebelum itu, misalnya baru 6 bulan ya? Ya kalau memang dengan disapeh itu tidak membahayakan bagi bayi, tidak membahayakan bagi ibunya ya boleh. Di Quran sendiri dibolehkan menyapeh itu. Bisa jadi kadang disapeh itu karena perintah bapaknya. Mak jangan disusui lama-lama, nanti kamu jadi ini enggak tahu lah bapak yang lebih ini ya. Jadi kalau misalnya begitu boleh nggak ya? Boleh, asalkan tidak memberikan madharat bagi anaknya dan ibunya. Terus nyusunya disusukan ke orang lain, nyewakan orang lain boleh nggak? Boleh. Jadi
istilahnya nyewa atau membayar orang untuk menyusui anaknya, asalkan ya apa tidak memberikan madorot penyakit maupun yang lainnya, ya boleh aja. Mengkomersilkan ASI boleh nggak boleh? Kalau memang suka sama suka atau ridho sama ridho antara yang ini, tetap dengan aturan-aturan yang mengikatnya. Jadi menyape sebelum 2 tahun itu boleh, asalkan tidak madorot bagi anaknya maupun bagi ibunya. Atau misalnya nggak disape tapi disedotkan tadi ya, ditaruh di botol terus nanti diberikan pada saatnya sementara ibunya kerja, ya boleh juga kalau memang terpaksa harus melakukan demikian ya. Tapi mungkin hubungannya antara nyedot botol sama nyedot langsung kan beda kan, ditimang-timang, didoain, dilus-lus sama ini botol ya Pak ya. Ya tentu beda ya, tapi intinya seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.